Majas metafora ini adalah majas perbandingan yang secara nggak langsung, atau ciri-ciri lainnya ada yang namanya idiomatis. Apa itu idiomatis? Idiomatis adalah penggabungan kata yang kemudian membentuk makna tidak sebenarnya. Contohnya ya, aku mau deh jadi tulang punggung masa depan kamu. Sebab setiap hari aku jatuh hati sama kamu. Nah, teman-teman, gimana? Cukup meleleh nggak dengernya? Di dalam yang tadi, kita lihat ya, aku mau jadi tulang punggung. Oke ya, bukan tulang punggung yang maknanya bener-bener tulang punggung belakang kita ya. Tapi tulang punggung di sini artinya adalah penanggung beban kehidupan kamu. Oke, selain itu di dalam gombalan yang tadi kita juga lihat ada ada frasa jatuh hati. Oke, bukan hati kita lempar terus jatuh-jatuh ya teman-teman ya. Tapi apa? Jatuh hati di sini artinya adalah terpana, cinta, sayang dan kawan-kawannya. Nggak usah dipikir-pikir, lucu ya kalimat metafora yang biasa kita gunakan sehari-hari tadi. Iya loh, kadang-kadang untuk memuji seorang wanita yang mukanya mulus kinclong, dibilang mukamu bagai rembulan. Padahal permukaan bulan kan kita tahu kasar-kasar, bolong-bolong. Bener. Ya. Tapi hari ini kita akan bahas beberapa metafora yang Yesus ajarkan. Semua metafora ini ingin menjelaskan tentang keselamatan dan pastilah keselamatan kekal yang Kristus siapkan, dan kita harus open-minded jadinya, serta memiliki framework ke arah sana. Iya Lause, di Matius 22, kerajaan di sorga digambarkan seperti pesta pernikahan. Betul. Dan di cerita tentang Lazarus itu di Yohanes 11 ya, kehidupan kekal di sorga itu dilambangkan seperti bangkit dari kematian ya Lause. Luar biasa. Lause berarti sudah baca semua ayatnya kan? Udah baca sih Lause, tapi ada beberapa pertanyaan nih yang pengen saya tanyain. Silakan. Nah, di Matius 22 itu kan diceritain ada seorang raja yang mengundang tamu-tamu undangan, tapi tamu-tamu undangannya itu malah cuek, nggak mau datang. Sampai akhirnya sang raja itu mengundang orang-orang yang ada di jalan. Artinya apa ya Lause? Nah, perumpamaan itu tuh bicara soal panggilan raja dan respon manusia. Panggilan raja yang pertama, di mana kemudian diresponi tamu-tamu tidak mau datang. Panggilan raja yang kedua, diresponi tamu-tamu juga tidak datang, ada yang ke ladang, urus usaha, dan jahatnya lagi malah membunuh hamba-hambanya. Sehingga menimbulkan respon raja tuh, harus dibinasakan dan harus dibakar kotanya. Nah, panggilan selanjutnya itu adalah bagaimana kemudian tamu-tamu yang ada di persimpangan jalan diresponi pada datang. Dan dicatat ada satu yang datang tanpa pakaian pesta. Nah, di sana kemudian ada panggilan raja yang selanjutnya kepada tamu yang tanpa pakaian pesta itu, bertanya, kenapa? Responnya, diam. Sehingga respon raja kemudian berkata, bagi kamu ada hukuman. Nah, pesan perumpamaan ini adalah tentang bagaimana panggilan dan respon manusia. Diceritakan manusia yang dipanggil itu lebih banyak dibandingkan dengan manusia yang menerima panggilan tersebut. Nah, khusus untuk panggilan atau undangan di persimpangan jalan, ini yang ingin dikatakan. Nah, undangan pada ayat yang ke-9 itu bicara bukan saja merujuk kepada populasi non-Yahudi, tetapi bicara undangan kepada jumlah orang yang relatif besar yang dapat dijumpai. Karena apa? Karena memang berasal dari beberapa arah. Nah, kata persimpangan jalan di sana, diesokdus itu tidak terlalu tepat misalnya. Karena kata itu sebenarnya merujuk kepada titik awal, titik akhir, bahkan sampai kepada yang namanya batas kota atau batas negara.
Sehingga ketika hamba-hamba yang diperintah oleh raja mencari tamu-tamu, itu dimulai dari jalan yang awal, lalu kemudian sampai kepada perbatasan. Berarti begitu panjangnya. Ya. Hamba-hamba yang disuruh oleh raja tersebut berarti mengundang semua manusia di tempat di mana manusia dapat dijumpai. Manusia yang berada di jalan tidak terbatas pada satu sosial, umur, dan kelompok etnis. Nah, dicatat di sana juga ada yang disebut orang baik, orang jahat datang. Apa sih maksudnya? Orang baik dan orang jahat di sana memiliki muatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga muatan sosial dan muatan moralnya. Termasuk bagi mereka yang dikucilkan oleh masyarakat. Mereka yang terhormat di mata masyarakat juga boleh datang seperti itu. Ringkasnya, ungkapan orang baik dan jahat itu menuju kepada seluruh manusia. Ketika hamba-hamba diberi perintah oleh raja mencari ke seluruh penjuru negeri, memberikan sebuah indikasi buat setiap kita bahwa undangan tidak lagi terbatas kepada satu golongan atau satu kelompok etnis, tetapi bersifat mencakup seluruh golongan manusia tanpa memperhatikan gender, kelompok etnis, status sosial. Dan jangan lupa, juga menjangkau golongan masyarakat yang termarginalkan, terbuang oleh masyarakat. Ya, berarti tamu pesta itu benar-benar bersifat universal. Dan setiap kita hari ini itu adalah para tamu undangan yang sudah dipanggil, dipilih dari segala suku bangsa untuk bisa menikmati pesta perkawinan dalam arti kata pemeliharaan dan kecukupan dari Tuhan. Seperti itu, Lase. Wah, lengkap banget ya penjelasannya. Lengkap. Lase, bagaimana dengan doktrin predestinasi? Nah, kalau kita baca di Roma 8 ayat 29-31, kita kan diselamatkan bukan karena kebetulan. Allah sudah merencanakannya bahkan sebelum dunia dijadikan. Predestinasi. Banyak orang yang memperdebatkan doktrin ini. Namun harus diakui doktrin ini doktrin yang alkitabiah. Bukan hanya di kitab Roma, Matius, Markus, Efesus, Kolose, 1 Tesalonika, 1, 2 Timotius, 1, 2 Petrus mencatat adanya kata dipilih atau ditentukan semula tersebut. Nah, berarti kuncinya adalah bagaimana kita berusaha memahami apa arti predestinasi secara alkitabiah. Ya, kata-kata yang diterjemahkan sebagai dipredestinasikan, ditentukan dalam ayat-ayat di atas itu berasal dari satu bahasa Yunani namanya proorizo, yang memiliki pengertian ditentukan sebelumnya, ditetapkan atau diputuskan sebelumnya. Sehingga dari sana kita kemudian melihat bahwa Alkitab kalau berbicara soal predestinasi itu seperti apa. Yang pertama, Allah di dalam kedaulatannya memilih orang-orang tertentu dari sekian banyak orang berdosa untuk diselamatkan. Allah memiliki alasan untuk memilih itu ada pada diri Allah sendiri, bukan pada diri orang yang dipilih. Kenapa? Karena manusia berdosa dalam kehendak bebasnya tidak akan memilih Allah. Nah, kita percaya bahwa golongan reform itu percaya manusia harus dilahirbarukan terlebih dahulu. Dan iman merupakan kasih karunia yang dihasilkan oleh kelahiran baru. Sehingga hanya mereka yang dipilih oleh Allah yang akan menerima Injil Kristus di dalam iman. Orang pilihan memilih Kristus hanya karena mereka telah dipilih oleh Allah. Oke, yang kedua, Allah memilih bukan karena ada suatu kebaikan atau keistimewaan dalam diri mereka dibandingkan dengan orang-orang yang tidak dipilih.
Tidak ada keistimewaan, tidak ada kebaikan. Sama sekali. Oke, itu kedaulatan Allah. Yang ketiga, pemilihan seperti tadi dikatakan dalam kitab Roma itu dilakukan dari sejak kekekalan. Sebelum manusia dilahirkan, bahkan sebelum dunia dijadikan. Seperti itu. Nah, lalu yang sering kali menjadi pertanyaan itu adalah, apakah Allah itu tidak adil? Mengapa sih tidak memilih semuanya seperti itu? Nah, penting sekali diingat oleh setiap kita bahwa tidak ada seorang pun yang layak untuk diselamatkan. Kita semua telah berbuat dosa dan pantas menerima hukuman kekal. Oleh karena itu, sangatlah adil jika Tuhan menghukum kita semua di dalam kekekalan, di dalam neraka. Seperti Adilnya itu ya harusnya. Ya. Adilnya itu. Yang disebut adil adalah setiap orang yang jatuh dalam dosa harus binasa. Kita binasawan. Harusnya. Semuanya harus binasa. Itu adilnya harusnya. Dan jikalau Allah memilih manusia untuk diselamatkan, itu berdasarkan kedaulatannya. Dan itu adalah karena kasih karunia atau anugerah Allah. Allah memiliki hak untuk memberikan belas kasihan kepada siapa Ia mau memberikan belas kasihan. Allah tidak berkewajiban untuk bermurah hati kepada siapapun juga karena Dia Allah. Kemurahannya adalah keputusannya sendiri. Bukan karena ada desakan dari manusia. Seperti itu. Oke. Nah, ada lagi nih pertanyaan Kolose. Pas orang-orang di jalanan itu diundang, ada yang datang kan? Ya. Nah, ada beberapa yang nggak pakai baju pesta juga nih. Nggak pakai baju pesta yang layak malahan katanya. Nah, mereka juga ditendang keluar dari pesta loh. Gimana pengertiannya tuh Lose? Sebenarnya bukan mereka, hanya satu orang. Oh, satu orang. Dia nggak pakai pakaian yang layak. Gitu. Betul, Hanya satu seorang orang. yang tidak mengenakan pakaian pesta dan dicampakkan. Itu kita harus mempunyai pengertian seperti ini. Tidak jelas alasannya mengapa ia tidak mau mengenakan pakaian pesta ya. Nggak disebutin. Namun dari sikapnya ketika menjawab pertanyaan raja di mana dia kemudian diam, terlihat ia sesungguhnya menyadari kesalahannya. Ia tidak memiliki alasan untuk membela dirinya. Ingat, raja mengadakan pesta perkawinan dan menuntut tamu hadir dengan layaknya dalam sebuah pesta. Pesta raja lagi ya. Betul, semua harus mengenakan pakaian yang sesuai dong dengan suasana pesta perkawinan. Betul. Nah, kayak artinya apa sih? Artinya semua yang menerima panggilan masuk ke dalam kerajaan sorga harus mengenakan pakaian yang sesuai dengan suasana kerajaan sorga. Dengan maksud, kita harus melihat konteks pendengar perumpamaan. Ya, karena di sana kita ingin belajar maksudnya apa itu. Nah, menurut narator, pendengar perumpamaan Yesus itu adalah imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Itu bisa dilihat dari pasal sebelumnya dan ayat selanjutnya dari Matius 22. Nah, dalam kaitan dengan ajaran, orang Farisi sering disebut apa, Rasul-Rasul? Orang Farisi yang munafik loh. Benar. Betul. Ya, munafik. Betul. Dan secara khusus di pasal 24 ayat 51, di sana dikatakan orang munafik itu akan apa? Mengalami ratapan dan keretakan gigi. Dan kalau dihubungkan dengan Matius 22, berarti Di Matius 22 itu Matius 22 itu tadi bicara tentang siapa? Nah, jadi bila hal ini dapat diterima, kita hubungkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Orang yang tidak mengenakan pakaian pesta menuju kepada kemunafikan para pemimpin agama Yahudi tersebut. Karena apa? Karena mereka mengajarkan Torah tetapi tidak melakukannya. Manusia ini ditolak karena hidupnya bertentangan dengan nilai kerajaan sorga.
tidak sesuai dengan karakter sebagai murid Kristus. Manusia yang hidup dengan caranya sendiri, hidup tidak kompatibel dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Dia sedang menimbun hukuman atas dirinya. Nah, di dalam pasal 21 ayat 46 diceritakan bahwa para pemimpin agama Yahudi berusaha menangkap Yesus. Matius 22 akhirnya berbicara soal penolakan pemimpin agama Yahudi terhadap diri dan ajaran Yesus, melahirkan perumpamaan ini. Nah, dari sini kemudian diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa penolakan itu akan berakhir dengan apa? Hukuman. Kemunafikan juga akan mengakibatkan apa? Hukuman. Itu dia. Wah, jadi kita ini Harus pakaiannya pakaian yang sesuai dengan kerajaan sorga begitu betul. ya. Nggak boleh munafik berarti begitu ya. Betul, Lose. Betul. Lose, kalau di kisah Lazarus dibangkitkan, kayaknya lebih jelas ya tentang kehidupan kekal di sorga itu seumpama dibangkitkan dari kematian. Betul, Ustaz. Jadi kalau kita membaca kisah Lazarus, intinya tuh di pasal 11 Yohanes ayat 25-26. Di sana Yesus mengatakan bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Nah, untuk membuktikan dia kebangkitan dan hidup, dia memberikan tanda, yaitu membangkitkan Lazarus. Nah, keistimewaannya Injil Yohanes itu merupakan satu Injil yang luar biasa. Karena apa? Karena selalu ada mujizat itu merupakan tanda satu hal. Misal, Yesus melipat gandakan roti, itu tanda bahwa ia adalah roti hidup. Yesus mencelikan mata orang buta, itu tandanya apa? Dia adalah terang dunia. Yesus membangkitkan Lazarus, menandakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Kalau tandanya ya Lazarus itu tidak dibangkitkan, apa yang akan terjadi? Mungkinkah fakta bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup itu bisa dipertahankan? Saya percaya tidak seperti itu. Diragukan sih ya pasti ya. Pasti diragukan. Masa ngomong kebangkitan dan hidup tapi nggak bisa ngebangkitin orang mati begitu ya. Pasti diragukan. Jadi ketika Yesus berbicara, akulah kebangkitan, dia itu bicara orang yang percaya kepada dia itu akan hidup secara rohani. Walaupun ia tidak akan terhindar dari kematian jasmani. Orang percaya itu tetap akan mengalami kematian jasmani. Ketika Yesus berbicara, akulah hidup, itu berarti yang hidup secara rohani, yaitu yang percaya kepada Yesus, itu tidak akan mati secara rohani selama-lamanya. Ada kebangkitan setelah kematian jasmani. Kebangkitan Lazarus ini luar biasa, menunjukkan bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Namun, di sana jelas-jelas dia ingin memperlihatkan bahwa dia adalah Sang Allah sendiri. Menunjukkan keilahian daripada Kristus. Yohanes pasal 11 ini juga merupakan sebuah gambaran yang hidup tentang bagaimana kebangkitan kita yang akan datang bagi orang yang percaya. Nah, kalau Allah bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari, ia pasti juga bisa membangkitkan kita nanti di akhir zaman. Amin? Amin. Aduh, Jelas banget ini. Jelas banget ini. Informasi dari Losunian ya. Tapi berarti ada 2 jenis kematian ya Lose ya? Kematian fisik atau tubuh sama kematian rohani gitu ya Lose ya? Betul. Jadi kita semua akan mengalami yang namanya kematian jasmani. Dulu waktu kita masih berdosa, kita disebut mengalami kematian rohani. Kalau kita tidak percaya Kristus, nanti kita akan mengalami yang namanya kematian kekal, maut. Artinya terpisah selama-lamanya dari Allah. Bersyukur kita sudah menikmati kehidupan rohani. Amin. Amin. Aduh, terima kasih Lose. Jadi penerapan minggu ini apa ya? Pertama, kita adalah orang yang dipanggil, orang yang dipilih, percaya kepada Yesus Kristus pasti mendapatkan hidup yang kekal. Pasti ya itu ya. Pasti. Yang kedua, kita orang yang dipanggil, kita orang yang dipilih, orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah menikmati kebangkitan rohani,
ya, yang akan menikmati kebangkitan tubuh nanti. Ya, selama hidup di dalam dunia, kita akan menikmati pesta. Dalam arti kata, Tuhan akan selalu mencukupkan, memenuhi akan kebutuhan hidup setiap kita. Itulah Salose. Jadi percaya, jangan khawatir loh, Jangan khawatir, karena kalau kita udah percaya, pasti Tuhan pasti akan kasih hidup kekal, dan bahkan waktu hidup di dunia pasti akan dicukupkan gitu iya ya. betul, disediakan semua Disediakan, kebutuhan. begitu ya. Waduh, hari ini sangat terberkati nih sama informasinya Luar dari biasa sekali ya. Sowenyen. Terima kasih loh Sowenyen untuk Terima pembahasan kasih. firman Tuhan hari ini. Thank you. Oke. Terima kasih Lause dan parents yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye-bye. Yesus memberkati. Bye.